afraid and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya akan doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Xiaomi kembali hadirkan ponsel varian reguler serta ultra di pasar elektronik Indonesia. Oke sobat semua, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari smartphone ini. Langsung aja, check it out! Oke, langsung aja kita unboxing. Kita buka plastik pembungkus dari box ini, yaitu box smartphone Redmi Note 11 Pro. Dan box sudah terbuka. Oke, kita mendapatkan salam card dari Xiaomi. Di partisi awal terdapat satu buah SIM ejector, lalu ada buku petunjuk kartu garansi serta adanya soft case. Setelah itu kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Kemudian di bawahnya terdapat satu buah kepala charger, lalu ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan yang terakhir adalah saatnya kita mengklentek atau membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari Redmi Note 11 Pro-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Kalau kita berbicara tentang desain dari Redmi Note 11 Pro ini, kali ini Redmi Note 11 Pro hadir dengan desain berbeda dibanding pendahulunya, Redmi Note 10 Pro. Untuk bodinya, perangkat ini dibekali dengan desain flat alias datar pada seluruh bagian bingkai frame ponsel ini, tidak melengkung seperti pendahulunya. Ponsel ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 164.2 dikali 76.1 dikali 8.1 mm. Kemudian ponsel ini memiliki berat sebesar 202 gram. Kemudian untuk keamanan, bagian belakang atau bodi belakang serta bagian depannya telah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Dan yang terakhir adalah perangkat ini telah memiliki sertifikasi IP53, yaitu resistensi terhadap debu serta splash resisten. Pada bagian layarnya telah menggunakan panel Super AMOLED yang didukung dengan refresh rate tinggi yaitu 120 Hz. Dan layar ini memiliki dimensi 6,67 inch didukung dengan screen to body rasionya mencapai 86,0%. Sedangkan untuk resolusinya mencapai 1080 dikali 2400 pixel dengan tingkat kerapatan mencapai 395 ppi. Dan untuk perlindungan layarnya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa layarnya telah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Kalau menurut saya dengan ukuran layar yang mencapai 6,67 inch membuat pengoperasian dengan satu tangan terasa kurang nyaman, sebab jempol tangan kanan tidak sampai menjangkau aplikasi yang ada di pojok paling kiri ponsel. Tapi untuk kualitas layarnya bukan main-main. Layar penuh dengan 6,67 inch Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus ini dan didukung dengan fitur DCI-P3 dan tingkat kecerahan hingga 1200 nit, mampu menampilkan konten dengan tajam serta terang sehingga dapat memanjakan mata penggunanya. Kemudian layar ini memiliki refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate mencapai 360 Hz, membuat penggunanya nyaman ketika memainkan game maupun menonton video.
Jadi menatap layar smartphone ini di rentan waktu yang cukup lama benar-benar memanjakan mata Anda. Oke, sekarang kita bahas tentang spesifikasi serta performa yang dibawa oleh perangkat ini. Untuk spesifikasinya, Redmi Note 11 Pro 5G ini menggunakan SoC Snapdragon 695 yang memiliki CPU octa-core hingga clock speednya mencapai 2,2 GHz dan ditemani dengan GPU Adreno 619. Perangkat ini hadir dalam satu varian, yaitu RAM penyimpanan sebesar 8GB plus 128GB, penyimpanan tambahan mendukung hingga 1TB. Dan hasilnya kombinasi ini menawarkan performa yang kencang di segmen menengah. Dan kemudian untuk minimalisir suhu dalam performa tinggi disematkan sistem pendingin yang menggunakan teknologi yang disebut dengan liquid cool. Teknologi ini menghadirkan sistem pipa pelepas dan berbentuk melingkar dan lembaran grafit berlapis. Teknologi ini juga membantu pengisian daya cepat dengan meredam panas dan dilengkapi dengan evaporator, kondensor, ruang pengisian ulang, gas, dan pipa bersih cairan. Sesuai penamaan dengan embel-embel 5G, Snapdragon 695 sudah mendukung kecepatan tersebut. Jaringan yang didukung sudah bisa digunakan pada operator di Indonesia dengan frekuensi N1, N3, N40, dan N78. Chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G yang telah mendukung jaringan 5G dengan kecepatan download hingga 2,5 Gbps dan upload hingga 1,5 Gbps. Dan sekarang kita masuki uji performa dari Redmi Note 11 Pro 5G. Dan seperti biasa saya menggunakan uji metode sintetis atau menggunakan aplikasi benchmark Antutu versi terbaru atau versi 9. Perangkat ini mampu meraih skor di atas 347 ribuan. Kalau dibandingkan nilai yang didapat masih kalah ketimbang ponsel dengan prosesor MediaTek Dimensity 920 yang dijual dengan harga 4 jutaan. Lanjut, saya uji performanya menggunakan perangkat ini untuk bermain game. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya. Didapati suhu awal sekitar 35 derajat Celcius. Kenapa saya melakukan uji performa game test? Karena game test ini akan dilakukan untuk merasakan pengalaman bermain game menggunakan smartphone Redmi Note 11 Pro 5G. Diawali dengan memainkan game PUBG Mobile untuk settingan grafik mencapai HD serta rate-nya mencapai high. Pada uji performa memainkan game di perangkat ini, saya memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu sekitar 60 menit. Kalian pasti tahu kan tentang game ini? Game yang satu ini menjadi salah satu game Battle Royale yang paling digandrungi oleh masyarakat Indonesia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pada game ini, Redmi Note 11 Pro 5G mampu menyuguhkan performa grafis HD dengan frame rate high. Untuk FPS-nya sendiri, pada smartphone ini mampu menyajikan FPS maksimal di 37 FPS. Pengalaman saya memainkan game ini di perangkat Redmi Note 11 Pro 5G ini benar-benar lancar. Untuk suhunya sendiri, saya belum merasakan hawa hangat pada bagian belakang smartphone ini. Redmi Note 11 Pro 5G hadir dengan dukungan game turbo. Buat kamu yang belum tahu, game turbo memperkenalkan diri pertama kali melalui MIUI 11 sebagai pengganti game Speed Booster. Jadi tidak hanya mengganti nama, fitur-fitur di dalam dukungan untuk bermain game menjadi senantiasa ditingkatkan sejak saat itu. Game turbo dari Xiaomi sudah membawa fitur-fitur seperti Game Space untuk meluncurkan permainan dengan mengoptimalkan Game Toolbox 2.0 yang berisi berbagai peralatan untuk mengolah jaringan hingga notifikasi. Jadi pengalaman saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat Redmi Note 11 Pro 5G ini untuk secara keseluruhan di 60 menit saya memainkan game ini tidak terjadi masalah apapun seperti lag atau frame yang terasa drop, bahkan untuk bodi belakang belum mengeluarkan hawa hangat. Dan bisa dibilang Redmi Note 11 Pro 5G ini bisa menjalankan game PUBG Mobile dengan settingan grafik bawaan smartphone dengan lancar. Jadi bagi kamu-kamu yang suka memainkan game Battle Royale seperti PUBG Mobile ini, saya sarankan untuk menggunakan perangkat terbaru dari Xiaomi ini, yaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Pengujian saya lanjutkan dengan memainkan game Call of Duty Mobile. Saya memainkan game ini selama 45 menit non-stop.
Hasilnya, Redmi Note 11 Pro 5G mampu menyajikan settingan grafis very high dengan frame rate very high. Namun pengalaman saya bermain game ini jauh terasa saat saya mengubah settingan menjadi high dengan frame rate menjadi max. Gangguan-gangguan seperti lag atau frame yang terasa drop saya tidak menemukan saat saya memainkan game ini. Bahkan untuk kenaikan suhu dari perangkat ini saat saya memainkan game ini, saya belum merasakan ada hawa hangat dari belakang smartphone ini. Jadi berdasarkan pengalaman saya dalam memainkan game sekelas Call of Duty Mobile di perangkat Redmi Note 11 Pro 5G ini juga dapat dijalankan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Dan setelah 45 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu hanya sekitar 36 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke bagian audionya. Untuk audio telah didukung dengan teknologi Dolby Atmos dan juga sudah menggunakan setup stereo speaker. Untuk hasilnya menghasilkan suara yang nyaring, keras, namun tidak cempreng. Berikut adalah contohnya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kamera. Kamera utamanya menggunakan setup triple kamera dengan besaran sensor kamera utama sebesar 108 megapiksel dengan bukan 1.9 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ada sensor kamera sebesar 8 megapiksel bukan 2.2 yang berguna sebagai ultra wide. Kemudian yang terakhir adalah sensor kamera 2 megapiksel dengan bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor makro. Lalu pada kamera selfie-nya memiliki sensor kamera sebesar 16 megapiksel bukan 2.5 yang berguna sebagai sensor wide. Untuk perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Sedangkan kamera selfie-nya sama dengan kamera utamanya, hanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Untuk kualitas dari hasil kamera ini, secara bawaan kamera utamanya akan menghasilkan foto 12 megapiksel yang kaya warna dan menyerap cahaya yang banyak. Ini berkat dukungan teknologi 9-in-1 pixel banning. Berikut adalah contoh foto dan videonya. Halo, apa kabar? Inilah contoh kamera selfie di pengaturan 720 pixel per 30 fps pada kamera Redmi Note 11 Pro ya. Untuk warnanya jujur ya, ini sedikit pucat dan untuk detailannya dapat ya. Untuk laju bingkai di 30 fps tidak terjadi masalah ya. Jadi aman ya apabila kita buat vlog, namun warnanya yang dihasilkan rada sedikit memucat. Kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel. Oke, ini di pengaturan yang tinggi ya, 1080 pixel per 30 fps. Untuk warnanya sama seperti warna yang dihasilkan untuk pengaturan 720 pixel ya, sedikit memucat dan rada putih. Dan untuk kedetailannya dapat ya, kedetailannya dapat. Di laju bingkai 30 fps sama halnya dengan 720 pixel, tidak terjadi masalah ya. Oke, good. Coba kita ke kamera utama tapi sambil berjalan ya. Apakah untuk kestabilannya dapat? Oke, di sini saya menggunakan mode cantik ya. Mode cantik yang dihasilkan dari fitur kamera selfie
Namun di sini hasilnya memang agak sedikit sama dengan kamera yang tidak menggunakan mode cantik. Untuk kualitas warnanya sedikit memucat ya. Dan untuk kedetailannya agak sedikit di brush ya wajah saya. Jadi untuk bekas-bekas jerawat agak kurang terlihat. Coba kita gunakan yang full untuk fitur kecantikan. Oke, di sini saya menggunakan fitur cantik ya pada kamera selfie di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Untuk detail gambar di wajah saya yang ada bekas jerawatnya sedikit berkurang ya, akibat fitur kecantikannya rada di brushing, jadi kelihatan hilang untuk bekas jerawatnya. Namun warnanya serta kecerahannya itu menyerupai dengan yang tidak menggunakan fitur kecantikan, sedikit memucat ya. Dan ini di pengaturan kamera utama ya, di 720 pixel per 30 fps. Untuk kestabilannya cukup bagus ya, walaupun saya sedang berkendara dan di depan banyak lubang, namun untuk kameranya mampu mengambil video dengan stabil ya. Warna-warna yang dihasilkan juga bagus ya, menyerupai dengan warna asli, dan untuk kecerahannya juga bagus. Dan di laju 30 fps ini juga tidak terjadi masalah pada saat saya mengambil objek di depan seperti ini, tidak patah-patah. Oke, good. Oke, ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Untuk hasil dari tangkapan kameranya, videonya, warnanya juga menyerupai dengan warna asli, kecerahannya juga sama ya. Terus untuk laju bingkai di 30 fps tidak terjadi masalah ya, seperti patah-patah atau lag. Dan untuk kestabilan daripada di pengaturan ini juga cukup bagus ya, stabilannya tidak terjadi banyak shaky ya, masih stabil di pengaturan ini. Oke, good. Halo guys, welcome back to Anggeros pada channel. Kali ini aku mau nge-review HP Redmi Note 11 5G nih. Jadi kan ada 5G nih guys. Kali ini aku masih ada di pengaturan paling rendahnya nih, yaitu di 720 pixel. Jadi seperti ini nih penampilannya. Dan kebetulan aku juga lagi ada di dalam ruangan tuh. Gimana menurut kalian? Apakah ada noise-nya? Karena ini juga kebetulan ada di suasana malam ya guys ya tuh. Oke, aku mau coba pakai jalan mundur deh, kira-kira ada nggak ya di lainnya? Karena ini masih di resolusi yang paling rendah tuh. Kayaknya aman ya untuk di lainnya. Untuk noise-nya kalian udah bisa langsung lihat di layar HP Anda. Oke, aku udah sampai di pengaturan paling tinggi, yaitu di 1080 pixel. Dan juga kebetulan nih aku lagi ada di luar ruangan di suasana malam di Golden Lake Cafe. Kebetulan di sini kita lagi rame banget. Jadi gimana menurut kalian, apakah suara aku terdengar dengan baik? Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan di fitur ini ada beberapa fitur yang bisa diaktifkan di awal ya. Salah satunya itu ada fitur kecantikan dan juga ada filter wajah. Dan jadi seperti ini penampilannya. Ini udah di resolusi yang paling tinggi ya, yaitu 1080 pixel. Oke, kita langsung ke kamera selfie-nya yuk. Oke, kita masih di resolusi yang sama, yaitu di 1080 pixel. Cuma bedanya aku lagi nyoba layar yang ultrawide ini atau yang lebih lebar. Jadi di ultrawide ini otomatis cahayanya sedikit meredup ya guys. Kalian juga udah bisa langsung lihat perbandingannya sendiri nih. Kalian udah bisa langsung ngebandingin antara dengan ultrawide dan tanpa ultrawide. Ini seperti ini. Halo. Jadi kali ini kita lagi nyoba kamera selfie-nya ya. Betul sekali, kita di kamera selfie di pengaturan yang terendah ya, di 720. Seperti inilah hasilnya. Untuk fitur flash kayaknya belum ada ya. Belum ada. Ini karena terendah, ini ada noise-nya masih terlihat di kamera ya. Nggak tahu juga kalau di layar kaca Anda seperti apa. Untuk delay coba kita tes sambil jalan ya. Apakah aman? Kayaknya nilainya aman ya, nggak patah-patah. Oke, untuk delay aman ya. Kita lagi suasana malam hari di sebuah cafe di Golden Lake ya. Oke, seperti inilah penampakannya. Oke, kita ke pengaturan selanjutnya. Oke, kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi ya, yaitu di 1080 pixel. Di 1080 benar. Seperti inilah ya penampakannya. Noise-nya agak berkurang ya untuk di 1080. Karena ini semakin cerah ya. Semakin cerah juga. Untuk delay saya rasa aman ya, di 720 aja aman, apalagi di 1080 ya. Betul, karena ini udah tertinggi. Oke, inilah pengaturan tertinggi di kamera selfie-nya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe Anggeros pada channel. oke, dan 4 tekan tombol lonceng ya. Halo
guys. Oke, kita lagi nyobain fitur dual kamera ya. Jadi di fitur ini tuh kalian udah bisa langsung lihat perbandingan antara kamera selfie dan kamera utamanya nih. Aku lagi di kamera selfie dan Mas Oki lagi di kamera utamanya. Tuh, jadi seperti ini. Jadi kalian udah bisa langsung lihat perbandingannya ya. Itu hanya akan tetap kuarungi hidup tanpa mencinta. On your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through it, yeah. You gotta work, never... Oke, untuk fitur-fitur lanjutan atau fitur-fitur lain yang disematkan pada Redmi Note 11 Pro 5G ini, diantaranya hadir NFC, sensor fingerprint di tombol power, motor linear sumbu jet, buka kunci menggunakan pengenalan wajah yang berbasis AI. Sedangkan untuk sistem operasinya sudah menggunakan Android 11 yang dibalut dengan MIUI 13 yang paling baru. Untuk kualitas sensor fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari. Sama halnya dengan sensor face unlock-nya juga memiliki kecepatan dalam memindai wajah. Smartphone kelas menengah ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas besar yaitu 5000 mAh. Di samping kapasitas baterai yang besar ini, tertanam juga 67 watt turbo charging yang mampu mengisi baterai hingga 50% hanya butuh waktu 15 menit. Selain kelebihan-kelebihannya, juga ada kekurangan dari perangkat ini. Sebagai handphone di angka 4 jutaan, Redmi Note 11 Pro 5G masih menggunakan kamera makro 2 megapiksel. Padahal perangkat kompetitornya sudah menggunakan kamera makro dengan resolusi yang lebih rendah. Selain itu, slot kartu SIM pada perangkat ini bersifat hybrid, sehingga membuat penggunanya harus memilih untuk menyematkan 2 kartu SIM tanpa microSD atau 1 kartu SIM ditambah 1 microSD. Oke sobat semua, sekian dulu review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time.